sastrawan dan sastrawati yang ada di Bali Utara. Jadi, Siapa aja yang diwawancara? ada ya Pak Oli, Bu Sonia, Bapak juga Pak Satrinya, ada dosen di staf juga Bu Yusji. Pak Tawan bisa juga. Mungkin pertanyaannya boleh Oke. kita mulai. Ya mulai aja Pak. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Bapak, bagaimana perkembangan seni sastra di Indonesia dan bagaimana perkembangan seni sastra di Bali, khususnya di Bali Utara? Saya sebenarnya kan bukan pengamat sastra ya, saya pelaku sastra, artinya pengamatan saya itu tidak tajam, tidak detail. Saya kira semua sastrawan itu tidak mengamati dengan detail perkembangan sastra, tetapi karena dia fungsinya adalah berkarya kan. Pengamat sastra itu ada yang membidangi, yaitu ada memang pengamat sastra. Kalau di Indonesia dulu ada yang namanya H.B. Yasin, pengamat sekaligus kritikus sastra. Setelah H.B. Yasin meninggal, maka pengamatan itu ada, cuman tidak setajam H.B. Yasin kan. H.B. Yasin itu seorang tokoh pengamat sastra sekaligus kritik sastra yang sangat dihormati oleh seluruh sastrawan yang ada di Indonesia. Jadi sastra itu kan ada sastra, kalau saya itu kan sastra itu perkembangan sastra Indonesia kan ada angkatan Pujangga Baru, angkatan 45, 66, dan juga angkatan angkatan yang terakhir, angkatan banyak sekali, karena setiap orang itu mempunyai, kadang-kadang ada kubu-kubuan gitu loh. Yang jelas ada sastra pop, ada sastra serius. Nah, kalau sastra pop itu adalah misalnya sastra yang nilai-nilai oleh para sastrawan dianggap bukan sastra serius. Contoh misalnya yang paling dikenal oleh anak muda sekarang ini kan karya-karyanya itu Andi Herata, itu seperti Laskar Pelangi, itu kan tidak termasuk sastra serius. Memang banyak penggemarnya, artinya banyak yang membeli buku itu. Mungkin banyak, nggak tahu, kita nggak ada laporan sebenarnya. Nah, tapi kalau sastra serius itu antara lain sastra yang misalnya salah satu tokoh besarnya adalah kalau di bidang prosa itu kan novel itu adalah siapa namanya, peran Anadatur, si Anadatur itu siapa peran Anadatur lah, kemudian di bidang puisi ada Rendra, ada ada Gunawan Muhammad, kemudian ada di bidang puisi ya, di bidang puisi ada Gunawan Muhammad, ada Rendra, ada banyak lagi sebenarnya sasaran. Sekarang ada dua, sastra puisi sama sastra prosa kan. Kemudian yang angkatan muda seperti ada siapa ya namanya, saya tidak perlu hafal nama-nama orang itu lah. Orang sastra itu kan dibagi dua ya. Kalau kalian bertanya bagaimana perkembangan sastra di Indonesia, sastra itu kan dari dua, ada puisi sama prosa kan. Kalau perkembangan sastra di Indonesia kan ada dikenal oleh adanya angkatan Pujangga Baru kan, seperti angkatan baru, kemudian ada angkatan 45, angkatan 66, dan juga angkatan apa lagi namanya karena saya tidak pernah mengikuti itu. Dan perlu diingat juga sastrawan itu tidak semuanya pengamat, hanya pengamatnya mempunyai catatan detail tentang perkembangan sastra di Indonesia maupun di setiap daerahnya. Kalau sastrawan seperti saya ini kerjanya berkarya, tidak peduli apakah bagaimana perkembangannya itu. Kalau contoh-contoh angkatan Pujangga lama itu kan seperti Sultan Tanggerabah Sabana, Marah Rusli dan lain sebagainya. Kemudian ada angkatan 45 kan ada yang jelas kan ada Khairil Anwar, terkenal banget tuh puisinya Khairil Anwar, itu judulnya ya puisi akunya itu dan lain sebagainya. Angkatan 66 angkatan yang dia mendobrak angkatan cara pengucapan dari angkatan 45. Kalau angkatan 45 itu mungkin lebih
bagaimana tuh. Kemudian tema-temanya juga lagu angkatan 66 itu mendobrak segala gaya dari itu. Sesudah itu kan ada angkatan lagi misalnya di bidang sastra angkatan 66 itu ada Rendra, ada Gunawan Muhammad, ada siapa lagi itu, ada banyak penyair. Kemudian angkatan setelah itu kan ada kemudian lahir angkatan ada Gunawan Muhammad juga ada. Setelah itu ada angkatan berapa namanya itu lahirlah di bidang sastra, ada Sutarji Saslom Bakri dengan yang terkenal dengan puisinya yang dengan kredo mengembalikan kata kepada makna. Nah, kemudian perkembangan sastra nasional itu mempengaruhi juga sastra daerah, masuk di Bali kan itu. Di Bali juga angkatan-angkatan seperti itu ada, angkatan Jaga Baru. Kalau misalnya di Bali ada Agung Pancitdisna, kemudian siapa lagi lupa saya nama-nama orang itu. Kemudian angkatan 45 mungkin ada lagi karena cara pengucapannya di bidang puisi itu seperti Khairul Anwar semua. Setelah itu ada angkatan 66. Angkatan 66 dulu angkatan yang lebih muda lagi. Tampil sastra-sastra antara lain misalnya Oku Rusmini. Oku Rusmini kan selain menulis prosa juga dia juga menulis puisi kan. Tahu nggak Oku Rusmini kalian? Kalian tahu ya? Tidak, ayo Oku Rusmini. Di sini karyanya di mana nih saya taruh karena bukunya menggaburan banget dulu. Itu di Bali dulu ya. Ada Oku Rusmini, ada kemudian Warif Wisacana di bidang puisi, ada Tan Lioi, ada Cak Sawitri, ada siapa lagi? Ada Landras. Saya kira ada Putri Swastini Koster. Itu juga kalau saya tuh memasukkan yang beliau juga ke dalam angkatan sastrawan Bali. Di Bali Utara ini siapa? Di Bali Utara ini pendahulu kita itu antara lain Pak Darno, Udo Uke Sukanto yang sudah nasional bahkan internasional. Dia lahir di Singaraja tapi besar di Jogja, kemudian di Jakarta lalu internasional ya. Udo Uke Sukanto namanya. Kemudian setelah Pak Darno ada Pak Gede Artawan, Profesor Gede Artawan, sekarang dosen di Uniksa. Beliau penyair juga, penulis cerpen. Ada Pak Artike, dosen juga di kampus. Dia seorang penulis cerpen, penulis novel. Ada Ole, ada Sonia. Nggak tahu saya apakah saya termasuk sastrawan apa enggak. Saya tidak peduli itu karena saya berkarya. Karena sastra itu apa? Dibagi dua. Sastra pop sama sastra serius. Sastra pop itu mungkin cara penyajian itu sangat sederhana, tidak rumit, sehingga orang itu gampang untuk mencerna tanpa berpikir lagi. Sementara sastra serius itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, semuanya itu sangat kedalamannya itu, kedalaman dari karya itu. Contohnya misalnya karya Pramudia Antartur itu kan angkatan lama juga tapi sampai sekarang masih eksis. Mungkin angkatan 45. Pramudia Antartur adalah salah satu calon pemendang Nobel. Nobel itu apa? Hadiah tingkat dunia yang dari Indonesia. Pramudia Antartur sudah meninggal, beliau karyanya banyak walaupun di angkatan 45 mungkin, tapi sampai sekarang dia tetap diakui sebagai karyanya itu sangat hebat. Apa salah satu karyanya? Salah satu karyanya misalnya Bumi Manusia. Ini saya tunjukkan di sini. Ini kan, ini Bumi Manusia. Ini karya-karyanya banyak banget. Ini karyanya nih. Ini karyanya. Salah satu karyanya. Ada kemudian Bumi Manusia. Ini karyanya. Tuh. Banyak. Ini saja ada beberapa karya di sini Bumi Manusia, ada 4 ya. 6 karya, 6, 7 mungkin 8. Bukunya ada Garis Pantai misalnya kan. Ini Garis Pantai, Pramudia Antartur. Ini sastrawan sangat hebat. Kalau saya mau pasti tahu ini, kalau saya mau tahu malu ya. Kemudian ada juga angkatan muda itu misalnya Putu Nimade Purnamasari. Ini kan karyanya sampai menang apa nih? Dapat penghargaan. Menang apa Dewan Kesenian Jakarta ya? Sayembara Manuskrip Dewan Kesenian Jakarta. Iya, Dewan Kesenian Jakarta. Nah itu hebat. Kemudian ada juga kalau nasional ada namanya Rela Kodori. Ini saya koleksi juga bukunya. Ada Putu Wijaya, lupa saya. Putu Wijaya kan ada itu. Putu Wijaya.
itu dilahir di Tabanan, tetapi dia dikenal sebagai sastrawan Indonesia bahkan dunia karena karya-karyanya terjemahkan juga ke tingkat internasional. Itu saya kira itu gini ya, adik. Nah, ada angkatan-angkatan baru, sastrawan baru yang muda-muda, misalnya di Denpasar dia Pranita Dewi, kemudian angkatannya dah ada angkatan Purnama Sari ini Pranita Dewi, lalu siapa lagi ya, ada si Mira Antigon, saya kira itu. Untuk pertanyaan kedua itu, menurut Bapak kapan seni sastra masuk dan atau populer di Indonesia? Nah, seperti saya bilang itu seni sastra itu sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. Maka lahirlah kemudian angkatan Pujangga Baru gitu. Pujangga Baru itu kan lahir pada zaman Belanda. Novel-novelnya antara lain adalah Siti Nurbaya seperti itu. Itu masuk ke Indonesia, masuk ke Bali saya nggak tahu. Yang jelas sastra itu masuk sejalan dengan ini semangat orang hadirnya para pelajar. Itu di Bali ada sih sebenarnya itu sastrawan yang ditulis oleh para pelajar pada zaman Belanda. Ada, cuma saya kan bukan pengamat. Banyak sekali sebenarnya ada saya lagi agak gini, buku saya mengkaburan semuanya. Saya lagi ngatur-ngatur. Ya, karena baru pindah, jadi saya masih belum tahu nih natain gimana caranya. Lanjut Pak ya, pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, apakah penting seni sastra ini dalam sebuah pertunjukan? Oh, penting pertunjukan. Kalau misalnya ada yang menggolongkan karya pertunjukan itu artinya seni pertunjukan kan, misalnya seni pertunjukan drama atau teater kan harus ada naskah. Ada juga menggolongkan itu sebagai karya sastra. Karena apa? Karena kan dia, kalau saya sendiri setuju juga itu sebagai karya sastra. Karena apa? Karena di dalamnya ada kalimat. Ada kalimat yang terpilih, ada dialog-dialog yang panjang yang cukup banyak itu loh. Makanya pemenang Nobel ada juga penulis naskah drama. Nah, seperti itu. Shakespeare itu kan seorang dikenal sebagai sastrawan lewat karya-karya dramanya. Shakespeare itu sastrawan Inggris kan. Karya-karyanya kan, karya dramanya banyak sekali, itu yang dikagumi semua orang karena mempunyai nilai sastra. Nilai sastra itu apa? Nilai yang memperjuangkan kehidupan, ya, memperjuangkan kehidupan yang beradab, kemanusiaan, kemudian keadilan. Karena itu dalam karya sastra itu kalau ada ketidakadilan, maka dalam karya sastra biasanya mengkritik. Ada penindasan kemanusiaan, karya sastra mengkritik. Misalnya pada zamannya Belanda itu sastrawan dari Belanda yang tinggal di Indonesia menulis karya berjudul Saeja dan Adinda kalau salah ya, Multatuli yang membuat karya itu. Itu kan karya sastra yang lahir pada zaman Belanda untuk mengkritik keadaan dalam. Itu nilai-nilai sastra. Biasanya karya-karya pop itu sangat ringan, tema-temanya ringan. Kalau sastra, misalnya kalau Pramudia Anantatur, karyanya kan Bumi Manusia, jelas dia mengkritik suatu ketidakadilan yang dibungkus sedemikian rupa sehingga hanya orang-orang tentu yang peka aja tahu ini sedang memperjuangkan sesuatu keadilan, akal waras sehat bersama melalui karya sastra. Jadi karya sastra dalam pertunjukan, nggak mau tahu apakah penting banget karena naskah pertunjukan itu adalah sebuah karya sastra. Misalnya William Shakespeare itu adalah karyanya itu karya sastra. Naskahnya berjudul Romeo Juliet misalnya itu loh. Bisa lihat kacamata saya tolong dekat dulu. Itu kacamata saya. Itu Romeo Juliet itu kan karya sastra. Ini untuk nyari bukunya kayak Shakespeare itu loh. Mata saya ulang pakai kacamata. Sampai jam dia udah. Nah, contohnya apa nih? Romeo Juliet. Ini kan karya sastra. Ini loh, Dek.
ini karya-karya William Shakespeare ini adalah karya sastra. Hamlet, ini sastrawan Inggris ini. Macbeth, Romeo Juliet, ini naskah drama yang sampai sekarang ini sangat masih dimainkan oleh orang-orang. Tuh, ya, apa lagi pertanyaanmu? Pertanyaan keempat. Di Bali ini kan identik sekali dengan kesenian, apalagi berbicara dengan seni sastra. Bagaimana pendapat Bapak tentang peran seni sastra dalam sebuah kesenian? Ya, kalau pertunjukan Bali jelas mata airnya itu, artinya sumbernya itu adalah karya sastra. Wayang itu pasti biasanya dari Mahabharata, Ramayana, Tantri. Nah, cuman untuk karya sastra kekinian belum pernah diangkat jadi kisah wayang. Karya sastra kekinian maksudnya karya sastra yang dilahirkan orang-orang sekarang. Kalau Mahabharata, Ramayana, Tantri itu kan sastra-sastra klasik itu dipakai. Di dalam pertunjukan tradisional juga biasanya digunakan itu, misalnya kisah-kisah apa ya, kisah-kisah tentang kerajaan-kerajaan itu kan ada misalnya gininya tuh, lupa saya lagi bukunya tuh apa namanya, apa tuh, tentang Raden Galuh dan apa itu sastra, karya sastra digunakan. Terus saya masih lihat buku saya yang menyinggung itu. Ya, terus jadi penting, artinya sampai sekarang pun sebenarnya karena pertunjukan yang kekinian pun masih tetap hanya sastrawan biasanya yang bisa menuliskan naskah drama. Misalnya Putu Wijaya, dia sastrawan kan? Amun tuh bukannya Mbak Sajana dulu. Tuh. Itu. Artinya seperti itu. Terakhir nih, bisa nggak Bapak tunjukin salah satu buku Bapak yang Bapak buat, atau mungkin Ya. di dalam buku itu ada teori-teori yang Oh, nggak ada. digunakan dalam Tidak ada teori kalau pengalaman pribadi Bapak yang dituangkan gitu ke sebuah buku. pengalaman Ya, pribadi. ya. Jarang sekali orang Maksudnya menuangkan. pengalaman pribadi, Pak, ya. Ya, Atau karya cerpen Bapak. Ya, boleh. kalau misalnya saya ingin bilang, jarang sekali orang menuliskan karya pribadinya ke dalam karya sastra. Mungkin saja dia menuliskan yang jelas karya sastra itu ditulis berdasarkan pengalaman yang dilihat atau pengalaman yang dirasakan atau pengalaman yang dialami. Artinya pengalaman yang dialami, misalnya dia setelah banyak mengalami pengalaman kekecewaan, lalu ternyata kekecewaan itu bukannya kekecewaan pribadi tapi banyak orang, maka bisa melahirkan, setelah dinakes sedemikian rupa, maka bisa dijadikan karya sastra dengan cara yang sangat halus. Misalnya Pramudia Andatul, karyanya kan pengalamannya banyak banget itu. Kemudian Putu Wijaya, lalu karya-karya sastra saya yang saya biografi sastrawan Bali, kamu bisa lihat sini. Ada Prana Jiraya. Ini baca tulis deh. Sastrawan Bali, biografi sastrawan Bali, ya, nah, kan? Ditulis tahun 2009 ya. Ini nama namanya Abu Bakar. Darat Esireni Anang Ranwara Cukup Sawitri Jalan Kesante Ries Putra Penanjalan Gede Wartawan Res Tama Gusmakin Aku Kusuma Gede Darna Murah Parsuo Semar Kantang Kades Wijo Madis Wante Madis Warso Teman Mando Wayan Atawo Wayan Swarte Lukas Luwite Dalam Palguno Lukas Widasa Kenitian Sonia Kolong Brate Madi Uli Madi Taru Masita Dewi Nanda Kansas Iman Kristiadi, kemudian Pupur Rusmini Perangka Dewi Putri Satya Kusuma kan? Itu bilang ya. Terus tadi kita melurus di Putra Serkan Duasa Sanari Bagus KS Sanari Bulan Pelangi Santo Wayang Warisan Sanat kan itu. Sekarang lihat dulu. Ini. Coba dibalik. Oke ya. Udah. Ya, Nih cerpen saya salah satunya. warisan. Warisan. Oke. Nah, itu salah satunya. Sastra yang saya kagumi adalah ini kan angkatan Pujangga Maru, Panjutisno, Sukreni Garis Bali, ada Iswasta tahun Bedahulu, itu loh. Ya, ini sastrawan Buleleng ini, Raja Buleleng lagi. Dulu yang bisa saya sampaikan, ingat saya bukan pengamat, saya hanya sastrawan yang belum banyak karyanya. Ya. Jadi teman-teman mungkin segitu saja wawancara dari kita. Mungkin next akan ada wawancara dari mata kuliah lain. Mungkin kita bisa lanjutkan
di sini bersama Bapak Satria. Terima kasih.